semua gitu kan. Terus malahan sama dagang yang sebelah ini Anik tuh maksudnya pelanggan dia tuh nggak boleh ambil di tempat Anik gitu loh. Terus kenapa gitu, kok bisa gitu? Dia khawatir nggak laku gitu ya. Iya. Itu tadi, orang yang serba kurang di dalam dia itu karena dia kurang energi yang positif. Dia takut, dia khawatir rezeki dia dipatok orang, padahal semua tuh udah ada takaran masing-masing. Rezeki itu nggak tertukar istilahnya itu. Nah, kalau dia naikin energi dia nggak akan pernah khawatir, karena dia tahu ini untuk aku, ini untuk dia. Dan berkali-kali gitu kayak temennya dia, kayak praknya dia tuh juga suka ngadu domba, jadinya dia tuh Kak Anik juga apa tuh dari sama bola-bolanya itu maksudnya temannya deket gitu loh. Itu temannya deket, masih saudara juga gitu, kayaknya Aniknya tuh nggak sukanya tuh luar biasa gitu loh, sampai didiemin. Pokoknya ibaratnya tuh Anik tuh nggak boleh jualan, nggak boleh nyamain dia gitu, kayak pokoknya aku aja yang jualan gitu kayaknya tuh. Jadinya kayak teman-temannya deket nih belain dia gitu, kayak suka ngadu domba gitu, yang omongannya tuh yang enggak gitu loh. Terus dianya jadinya tuh suka kayak ngelabrak di WA tuh bermacam-macam perkataan gitu. Ya, playing victim ya. Iya. Playing victim itu dia selalu menempatkan diri itu sebagai korban. Orang yang salah, dia yang benar. Dan memang selalu begitu. Dia akan cari orang yang akan pro dengan dia untuk menyudutkan musuh yang merugikan ya. Iya. Playing victim merugikan orang lain, menguntungkan diri dia. Tapi itu nggak bisa bertahan lama, soalnya orang-orang yang paham dengan orang yang playing victim ini, dia akan tahu gitu, oh dia lagi memposisikan diri sebagai korban, padahal sebenarnya yang salah ya dia, yang benar di sana gitu. Efeknya dia ditinggalkan nantinya gitu. Terus akhirnya kan karena dia begitu, maksudnya ke Anik, maksudnya yang dagang sebelahnya ke Anik kayak gitu, pelanggan dia tuh kan lari gitu, maksudnya lari ke Anik gitu loh. Terus yang disalahin tuh malah Anik juga gitu, kayak dikirain Anik tuh kayak nyodorin gitu, padahal kan ke rumah Anik gitu. Masa yang ke rumah Anik tuh nggak boleh, masa nggak Anik bukain pintu gitu ibaratnya. Ya itulah tujuannya dia unggul, dia sebagai korban, dan dia akan mengumumkan keburukan orang yang udah menjadikan dia sebagai korban. Itu tujuannya. Semakin kita dihindari orang, dia akan semakin berhasil sebagai korban. Terus jadinya kayak diumumin gitu loh, kayak pasalnya ke Anik, bencinya ke Anik itu kayak diumumin di WA gitu loh, di status gitu, kok nyindir, pokoknya statusnya nyindirnya tuh ditujuin ke Anik gitu. Ya memang begitu sih, mana-mana memang begitu. Oh iya, tadi Bu kan yakin nanti laris gitu kan, ada aja gitu yang ngambil. Tapi kalau Anik tuh udah kayak pikirannya loyo, terus gak semangat gitu, kadang keliling beberapa tempat itu lakunya cuma apa tuh, 1 apa 2 gitu. Iya, rezeki itu hubungannya dengan cinta, dengan bahagia. Kalau kita menjajakan dagangan tuh dengan hati yang sedih,
putus asa, nggak semangat, itu berarti ada di bawah. Energi kita ada di bawah. Kita nggak susah narik rezeki, susah payah. Terus gimana supaya begitu keluar rumah dapat banyak gitu kan? Setting dulu perasaan, lepasin dulu pikiran-pikiran yang menyedihkan, yang menakutkan. Caranya ya latihan. Ada juga cara-cara yang lain. Kalau umat muslim itu pagi subuh baca Quran, setelah selesai sholat subuh mungkin zikiran, karena mengingat Allah hati jadi tenang kan. Setelah tenang terus energi kita meningkat. Udah meningkat, apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan tuh pasti yang positif. Udah positif, naik lagi menuju ke bahagia. Terus kita ketemu orang, senyum, bahagia kan, senyum. Ditanya orang kita ramah, jadi orang beli semua. Kalau sedih, yang ada bukan barangnya yang ditanya, emang kamu kenapa? Kamu ada masalah? Yang ditanya kitanya bukan barangnya. Iya. Atau orang jadi kepo kan, nambah rungsing kitanya kan. Jadi masalah tuh taruh dulu di belakang, yang kita tampilkan tuh bahagia aja. Kadang kan Bu, barang kan dari tempat ke tempat gitu kan. Terus di tempat, ibaratnya di tempat A Ani jabarin gitu, ada yang naksir gitu kan. Ada yang naksir tapi dia tanggungannya masih lumayan, tapi nggak berani ngambil gitu. Terus nanti Ani lanjut ke tempat B gitu ibaratnya. Padahal tuh barang tuh ibaratnya bukan selera dia gitu loh. Kayak ibaratnya seleranya mbok-mbok gitu, tapi dia kan ibaratnya nggak sesuai dengan umurnya gitu loh, barangnya tuh. Tapi diambil gitu. Itu tuh gimana tuh Bu maksudnya? Selera ya, maksudnya selera apa? Lapar mata. Lapar mata ya. Jadi dia pengen semua barang kok dia punya gitu. Lapar mata sih orang bilang ya, gampangnya. Ya gitu aja sih. Selagi dia bayar tanggung jawab ya nggak masalah. Ya. Dan itu tadi Bu, apa? Kalau kalian kan narik, kalau kan ada tuh sebelum narik kan seminggu sekali kan nariknya. Terus ada tuh maksudnya salah satu pelanggan tuh ada yang Mbak, aku nanti libur ya gitu. Mbak, dari yang mau libur nyicil, terus yang tadi katanya mau nyicil ibaratnya 20.000 ditambah 50.000 gitu. Itu tuh gimana tuh Bu? Maksudnya berubah apa ya, berubah dari yang tadi udah dikabarin tadi gitu. Ya ada orang yang komit dengan ucapan, ada yang ingkar gitu. Kalau udah gitu ya udahlah gitu ya, berarti kita ketemu dengan orang yang nggak tepat, yang secara janji ya. Jadinya kan Anik kan kalau keliling kan tahu bermacam-macam watak kata, maksudnya orang tuh kan ibarat berbeda-beda gitu. Ada yang pelit, ada yang loyal, ada yang perhitungan gitu. Kadang yang diambil maksudnya ngambil dia terus, anaknya enggak. Kadang dia terus, suaminya enggak gitu. Maksudnya itu yang yang dipikirin tuh dia sendiri gitu. Itu tuh ibaratnya kayak egois gitu. Maksudnya gimana tuh? Ya ada orang egois, orang yang nggak komit ya dengan ucapannya tadi. Egois itu kan mementingkan diri sendiri. Dia nggak peduli dengan orang lain, pasangannya, anaknya, atau bahkan ke orang yang bawa barang yang dijual ke dia. Yang dia peduli itu dirinya.
Dia cuman peduli dengan diri dia, perasaan dia sendiri gitu. Ada yang begitu. Kalau ini kan sistemnya tuh kalau lebaran kan pelunasan gitu kan Bu. Kadang di awal puasa itu masih sekian gitu kan. Dengan nanti ini pas datangnya waktu lunas gak ya gitu kan. Tapi tiap minggu tuh anek tarik gitu. Alhamdulillah gitu karena anek mikirnya tuh begini, insya Allah lunas kayak tahun kemarin gitu kan. Insya Allah maksudnya santai tapi yakin kalau lunas gitu loh maksudnya. Tapi masih banyak yang belum lunas gitu. Tapi yang penting yang tujuan utama tuh lunas gitu. Kalau itu tuh gimana tuh Bu? Maksudnya keyakinan kita gitu ya ini ya. Ya balik lagi ke energi ya. Iya. Keyakinan. Yakin tuh berarti hubungannya dengan belief system. Keyakinan, sistem dengan kepercayaan dengan dirinya sendiri gitu. Kalau apa yang dia pikirkan pasti terjadi. Ya balik lagi, naikin terus gitu. Energi itu naikin terus. Karena kadang-kadang energi kita kalau udah tinggi banget itu justru kita bisa mempengaruhi orang banyak. Kalau ternyata susah mempengaruhi berarti ada sesuatu di kita, bisa jadi ada memori yang tersimpan di alam bawah sadar, memori negatif itu memang harus dilepas dulu ya. Kalau enggak dia akan ngalangin energi-energi positif itu, mau kesana ketarik ke sini, jadi kayak mental block jadinya, nggak dapat, nggak gampang sih memang. Itu harus dialog dengan diri sendiri gitu ya. Sebenarnya aku ini kenapa? Gitu. Kok kayaknya kesana susah banget. Aku mau kesini, kok yang terjadi malah yang itu ada sesuatu yang tersimpan. Karena yang terjadi itu di realita itu 90% yang ada di alam bawah sadar. Berarti kalau yang ngambil tadi terus biasanya tepat waktu lunas terus belum lunas itu yang salah tuh anehnya apa pelanggan ini tadi gitu? Nggak ada yang salah, semua cuman kurangnya kadar energi dia yang nggak komit tadi, terbiasa dengan ya kebiasaan buruk itu ya, itu energi rendah. Nah orang yang bawa barang itu ke dia juga nggak terlalu kuat untuk mempengaruhi dia energinya. Jadi naikin level energinya, naikin supaya bisa mempengaruhi dia. Itu pas awal jualan gitu ya, satu tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Itu tuh pasti lunas gitu ya Bu. Terus tahun berikutnya itu 2 tahun ini tuh para pelanggan tuh kayak santai gitu, kayak santainya tuh kayak nggak apa-apa dong, itu lebaran nggak dilunasin juga itu orangnya nggak apa-apa katanya gitu kan. Jadinya molor, jadi tahun depan lagi juga molor, jadinya tadinya harus lunas jadi belum, jadinya itu narik lagi gitu. Itu kenapa gitu? Iya. Di pikiran dia ya, persepsi dia, kalau kita orangnya toleransi tinggi, toleran gitu. Nggak bayar sekarang juga dia nggak akan marah kok. Padahal kita udah berharap ya, kita udah uring-uringan, kita anggap dia orang yang tepat janji gitu. Ternyata enggak. Itu ada apa sih sebenarnya? Kalau dianya udah pasti begitu, kitanya nih sekarang kan kita cukup ngeliat diri kita, lihat kenapa di dalam kita itu ada apa. Kalau keluar capek kita ngeliat orang tuh kenapa sih B sih capek, nggak usah, kita lihat ke dalam. Waktu kita punya toleransi yang tinggi itu sebenarnya ada semangat atau malah putus asa? Coba ditanya itu ke dalam diri. Kayak ada
setengah putus asa ada Putus gitu. asa. Iya. Kalau putus asa berarti kita nggak bisa menguasai energi orang lain. Jadi datengin orang dalam kondisi yang semangat tinggi, jangan dalam keadaan yang putus asa. Terus juga lingkungan sekitar tuh kayak keluarga gitu kan juga nyaranin udahlah istirahat aja gitu, kasihan lu malah energinya tuh ibaratnya kegiatannya 1 tahun tuh ibaratnya nggak ada hasilnya gitu loh, malah kayak cuma capek muter-muter gitu ibaratnya, nggak kenal panas ibaratnya, nggak kenal hujan, bela-belain ibaratnya nolong orang biar punya barang gitu kan juga. Malah dianya ke kita kayak gitu, iya banyak yang ngomong gitu sekitar, jadinya ya aneh pikir gitu, bener juga ya gitu, jadinya ya itu kayak ada setengah putus asa itu tadi gitu. Ya namanya mengelola energi ya. Iya. Agak riskan ya kalau diomongin gimana sih supaya kita bisa ngatur dia secara energi gitu kan, itu agak riskan kalau diomongin gitu. Tapi yang jelas kita atur aja diri kita, olah energi gitu. Tingkatin aja sampai yang mana sih, sampai level minimal 500 saja udah oke lah itu, 500 Hz gitu, bahagia kan berarti. Jadi kalau datang ke dia nih, jangan ada pikiran bayar nggak ya, dia bayar nggak ya, nggak usah, datang aja bahagia aja, wah iya ketawa happy, dia akan nggak tega nggak bayarnya. Kenapa? Karena kita datang ke dia tuh udah menghibur dia gitu, duit yang tadinya dia simpan malah dia bayarkan karena dia terisi. Kalau kita datang ke dia dengan tolong dong, aku butuh, aduh aku juga butuh, kata dia, nggak bisa mencengkram, kita nggak bisa mencengkram dia. Kenapa? Energi kita ada di bawah dia. Yang bisa mencengkram energi orang kita harus lebih besar dari dia, minimal 500 level energi yang di titik bahagia itu. Jadi bahagia aja, walaupun sedih dari rumah, pikirin aja duit yang banyak gitu, dia gampang bayarnya, doakan dia ya kan, dia punya uang untuk bayarnya gitu. Pikiran bisa ngerubah loh. Pernah nggak ngelihat kayaknya nih nanti hujan, hujan beneran kan? Iya. Kenapa? Kok kayaknya pikiran kita bisa mendorong awan ya, ngumpul terus nurunin hujan kan, seolah-olah. Terus mikir siapa? Kayaknya nih ntar lagi datang nih. Beneran datang, kenapa? Dia terdorong, ingat kita, dia datang beneran. Artinya apa? Pikiran bisa mempengaruhi orang lain atau mempengaruhi benda. Pernah dengar telekinesis? Telekinesis itu menggerakkan air, ya kan? Menggerakkan unsur api dan sebagainya. Pikiran. Jadi hati-hati berpikir.